keturunan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh dilayakkan. Terima kasih Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika pelanggaran kami, dosa kami akui di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang akan mengampuni setiap kami. Karena begitu besar kasih Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyatakan seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan menyesali kalau kami mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, saat ini berbicara lewat firman-Mu, biar itu tetap meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Bahkan semakin hari iman kami boleh bertumbuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hukum atau disiplin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Samuel 7 ayat 5-16. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Ester pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-3. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 2 Samuel 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sering mengalami pengalaman hidup yang tidak mudah, yaitu kegagalan, penderitaan, bahkan rasa malu akibat kesalahan. Dalam pandangan dunia, kesalahan harus dibayar setimpal. Siapa yang bersalah, dia dihukum. Tetapi dalam pandangan Allah, terutama bagi mereka yang sudah ditebus oleh Kristus, penderitaan bukan lagi bentuk hukuman, melainkan disiplin korektif yang membangun. Disiplin dunia versus disiplin Tuhan. Aspek yang pertama, tujuan. Disiplin dunia menghukum dan memberi efek jerak. Disiplin Tuhan membentuk karakter dan membawa pada kekudusan. Lalu aspek yang kedua, dasar tindakan. Hukum disiplin dunia yaitu hukum dan keadilan manusia. Disiplin Tuhan, kasih dan kekudusan Allah. Lalu aspek yang ketiga, cara pelaksanaan. Disiplin dunia yaitu tegas, kadang keras dan tanpa belas kasihan. Disiplin Tuhan penuh kasih, bertahap, dan penuh tujuan. Aspek yang keempat, reaksi yang diharapkan. Takut, patuh karena ancaman, yaitu disiplin dunia. Lalu disiplin Tuhan, bertobat, bertumbuh karena kasih. Lalu aspek yang terakhir, dalam jangka panjang. Disiplin dunia yaitu trauma atau patuh karena takut, tapi disiplin Tuhan, pemulihan, dan kedewasaan rohani. Disiplin adalah kasih, bukan kutuk. Yesus Kristus telah menanggung hukuman atas dosa kita di kayu salib dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Maka penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Allah bukanlah ganjaran murka, melainkan proses kasih agar kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu dalam Amsal 3 ayat 11-12 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan tegurannya, karena Tuhan akan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, seorang anak yang ditegur orang tua karena mencontek, bukan berarti dibenci. Teguran itu dimaksudkan untuk membentuk kejujuran, bukan menjatuhkan harga dirinya. Dalam gereja, seorang pelayan Tuhan yang diberi masa istirahat untuk memperbaiki kehidupan rohani, bukan karena dihukum, tetapi karena Tuhan ingin dia kembali melayani dengan integritas.
Lalu dalam pekerjaan atau pelayanan, ketika tidak langsung mendapat jawaban doa atau promosi, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Tuhan sedang mendisiplinkan hati kita untuk lebih sabar dan bersandar kepadanya. Jadi sebagai anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, terima dengan kerendahan hati, disiplin dari Tuhan. Jangan keras hati atau mengeluh. Dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Lalu yang kedua, evaluasi diri, bukan menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Lalu yang ketiga, sadar bahwa Tuhan mendidik sebagai Bapa yang mengasihi. Dalam 2 Samuel 7 ayat 14 menggambarkan Allah sebagai Bapa yang menghajar, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperbaiki. Lalu yang keempat, tumbuh dalam kekudusan dan ketaatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan, jadilah kudus di dalam seluruh hidupmu. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita melihat penderitaan atau teguran hidup sebagai bentuk murka Allah atau sebagai proses disiplinnya? Apakah kita mau belajar dari setiap pengalaman tidak enak agar menjadi pribadi yang lebih serupa Kristus? Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak atau anggota keluarga bahwa disiplin adalah wujud kasih, bukan kemarahan? Sebagai anggota keluarga ilahi, kita perlu menanamkan dalam hati bahwa disiplin Tuhan bukanlah penghukuman, melainkan kasih yang menyelamatkan. Dunia boleh mengenal disiplin yang keras dan tanpa pengharapan, tetapi kita mengenal disiplin yang menumbuhkan karena dasar dari semua itu adalah salib Kristus. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap pukulan yang menyakitkan dari Tuhan adalah bentuk pelukannya yang mendidik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan-Mu pada hari ini ya Bapa, untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang disiplin akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.